Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan tentang iman, ya, tentang iman. Ini sebenarnya adalah kelanjutan ya dari khotbah saya pada hari Sabtu, ya, Sabtu minggu yang lalu. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak orang salah mengerti tentang iman, sehingga iman itu selalu dihubungkan dengan Allah, ya, dengan Tuhan atau dengan Yesus. Padahal ayat ini jelas menuliskan, ya, arti iman, bahwa iman adalah dasar dari yang kita harapkan, yang kita inginkan, dan bukti dari yang tidak kelihatan. Jadi tidak ada hubungannya dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Yesus. Jadi semua manusia itu pasti memiliki iman. Dan iman merupakan bagian dari manusia. Karena manusia ini diciptakan segambar dengan Allah yang memang memiliki iman. Ya, jadi semua manusia di atas muka bumi ini punya iman. Ibrani 11 ayat 31. Ya, kita lihat sebuah contoh. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Ya. Dia termasuk orang yang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Rahab ini seorang bangsa kafir, dan bahkan Alkitab menulis seorang perempuan sundal. Ya. Alkitab menyatakan karena iman, ya, maka Rahab dan seterusnya. Artinya Rahab, ya, seorang bangsa yang kafir, seorang perempuan sundal juga memiliki iman. Meskipun tidak percaya kepada Allah Israel. Justru karena imanlah, ya, akhirnya Rahab percaya kepada Allah. Ya. Seberapa besar atau seberapa hebat, ya, iman yang ada di dalam diri manusia? Mari kita melihat Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Iman semua manusia termasuk saya dan saudara itu sama. Dan itu sanggup memindahkan gunung. Mungkin membaca ayat ini, saudara membayangkan hal yang gaib, ya, yang ajaib, yang supranatural. Padahal Yesus sebenarnya sedang mengatakan, jika kita mempunyai iman yang disertai perbuatan, maka tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Artinya, kita akan mulai melakukannya, ya, hal yang mustahil itu. Dan sesulit apapun, Alkitab menulis kita pasti akan berhasil.
Karena di dalam setiap diri kita ada iman yang memindahkan gunung. Coba kita melihat Lukas 17 ayat 5 sampai 6 ya, untuk meneguhkan kebenaran ini. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja," artinya mereka punya gitu ya, "kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Iman tidak bisa ditambah atau dikurangi. Tetapi yang perlu ditambah adalah percaya kita yang disertai dengan perbuatan kita. Maka segala sesuatu yang kita imani ya, pasti terjadi. Saya teringat ya sebuah mitologi Tionghoa. Ya, mitologi Tionghoa yaitu I Kung I San ya, yang artinya adalah orang tua bodoh memindahkan gunung. Ini mitologi Tionghoa ya, yang dipercaya sampai saat ini gitu ya. Ada seorang tua tinggal di dekat sepasang gunung, dan dia terganggu karena pandangannya itu terhalang kedua gunung itu. Dan suatu kali dia bertekad memindahkan gunung dengan cara menyeroknya ya, menggunakan skop sedikit demi sedikit. Dan singkat cerita akhirnya berhasil memisahkan kedua gunung itu. Mungkin cerita inilah asal muasal pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tetapi saya yakin inilah tepatnya yang dimaksud dengan iman yang memindahkan gunung. Kalau iman itu disertai dengan perbuatan, ya, maka apa saja pasti bisa kita lakukan. Saya ingin mengakhiri dengan Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Maksudnya adalah bagi orang yang percaya, kemudian mulai melangkah dalam iman, melakukan apa yang diharapkan, ya, sesuai dengan arti iman itu sendiri. Saudara pagi hari ini bisa sembuh. Saudara bisa mulai menjadi kaya, saudara bisa dipulihkan, saudara bisa berbahagia. Karena di dalam saudara sudah ada iman yang memindahkan gunung. Mulailah percaya dan mulailah melangkah, maka saudara akan melihat gunung itu pindah. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami diingatkan pada pagi hari ini di dalam kami ada iman yang dahsyat, iman yang sanggup memindahkan gunung. Dan kalau mulai pagi hari ini kami percaya, dan kami mulai melangkah melakukan segala sesuatu, maka kami percaya apapun ya dapat kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jesus, kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Amin.